Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya Novansyah Rahman dengan NIM 121600148. Saya akan menjelaskan tentang uji Cochrane. Di mana uji Cochrane ini adalah bagian dari statistik non-parametrik. Fungsi dari uji Cochrane menguji ada tidaknya perbedaan populasi antara kelompok data berhubungan. Merupakan perluasan dari uji McNamara. Spesifikasi dari uji Cochrane ini adalah data observasi berskala ukur nominal diktomi, seperti sukses, gagal, hidup, mati, menang, kalah, dan lain-lain. Langsung kita masuk ke contoh soal. Ini dia. Seorang peneliti tertarik untuk mempelajari pengaruh keramahan seorang pewawancara atas jawaban ibu rumah tangga dalam suatu survei pendapat. Jadi di sini ada 3 cara wawancara. Pertama, tentang perhatian, keramahan, dan antusiasme. Kedua, keformalan, kehati-hatian, dan kesopanan. Dan ketiga, menunjukkan ketidakperhatian, keterburu-buruan, dan keformalan yang kaku. Pewawancara telah melakukan wawancara pada 18 rumah dengan 3 kelompok wawancara yang berbeda yang menggunakan teknik 1, 2, dan 3. Nah, kemudian kita akan mencari dari ketiga teknik yang dilakukan ini, 3 wawancara yang dilakukan berbeda ini, apakah memiliki perbedaan pada dampak si si yang diwawancarainya. Kita buat hipotesisnya. Peluang jawaban ya sama pada 3 jenis wawancara. Peluang jawaban ya tidak sama pada 3 jenis wawancara dengan nilai alfa 5%. Sorry, ini harusnya 5. Kita ganti. Oke, setelah itu kita langsung menggunakan SPSS. Saya telah memasukkan di variable view dengan name wawancara 1, wawancara 2, dan wawancara 3. Dan jangan lupa ya teman-teman, di sini kita tidak boleh menggunakan spasi. Nah, ini kita masukkan jawaban terhadap pertanyaan. Semuanya sama. Nah, untuk value-nya sendiri kita berlakukan 0 sebagai tidak dan 1 sebagai iya. Dan ketiga-tiganya sama. Kita masuk ke nominal. Nah, semuanya ini adalah nominal. Jadi kita rubah semuanya menjadi nominal dan tidak ada yang scale atau ordinal. Kita masuk ke data view. Kita telah melakukan penginputan data dari data yang tadi kita dapatkan kepada wawancara 1, wawancara 2, dan wawancara 3. Dari hasil data yang kita dapatkan seperti ini. Nah, wawancara 1 tidak, iya, dan lain sebagainya. Langsung kita masuk ke menu analyze. Non-parametric test. Kita masuk ke legacy dialog. Kita pilih correlated sample. Oke, semuanya tadi ada di kiri, kita masukkan semua ke kanan, kita pilih ini, Cochrane key. Kita klik OK. Oke, kita tunggu. Oke, nampaknya ada kendala di perangkat teman-teman. Kita ulangi. Correlated sample. Oke, nah ini dia, langsung keluar. Nah, di sini kita menemukan nilai Cochrane itu 16,667 dan DF degree of freedom 2 dan nilai signifikannya adalah 0,000. Kemudian ini kita masukkan ke sini, ke soal yang tadi, dan kita bandingkan dengan kriteria uji. Apakah H1 diterima? Apakah H0 diterima ataukah ditolak?
Nah, ini dia. Nah, setelah kita masukkan ternyata dengan kriteria uji, tolak H0 jika atau Ki-hitung lebih dari sama dengan Ki-tabel atau P-value kurang dari sama dengan alfa. Berdasarkan hasil penghitungan di atas, Ki-hitungnya adalah ini dia, 16,667A. Itu adalah lebih dari 9,21 dan P-value 0,00 kurang dari sama dengan alfa. Maka H0 ditolak. Maka kesimpulannya, peluang jawaban dia berbeda pada ketiga jenis wawancara tersebut. Berdasarkan data, kita dapat menyebutkan bahwa metode wawancara 3 yang paling sedikit mendapatkan jawaban ya. Sedangkan metode wawancara 1 dan 2 memiliki jumlah jawaban yang sama. Oke, teman-teman, selanjutnya kita bahas uji Wilcoxon. Fungsi dari uji Wilcoxon ini menguji perbedaan dua sampel berpasangan, menguji efektivitas suatu treatment. Spesifikasi dari uji ini adalah data observasi berskala ukur sekurang-kurangnya 2 interval, asal populasi yang sama, dan memperhatikan arah perbedaan dan nilai relatif perbedaan dari dua keadaan. Dengan kriteria uji N kurang dari sama dengan 25, tolak H0 jika T hitung kurang dari sama dengan T-tabel. T-tabel di mana diperoleh dari tabel Wilcoxon atau P-value kurang dari sama dengan alfa. Langsung kita masuk ke soal pembahasan. Ini ada seorang peneliti di bidang marketing melakukan penelitian dengan tujuan untuk menguji perbedaan penjualan sebelum dan sesudah perusahaan memasang iklan di surat kabar rakyat pos. Untuk keperluan tersebut diambil sampel acak sebanyak 30 perusahaan. Diperoleh data sebagai berikut. Oke, mohon maaf teman-teman, saya lupa ngelampirin datanya nih. Tapi nggak apa-apa nih, nanti kita bahas pada saat masuk SPSS. Kita buat dulu hipotesisnya. H0 tidak terdapat perbedaan penjualan sebelum dan sesudah perusahaan memasang iklan di surat kabar rakyat pos. Dan H1 terdapat perbedaan penjualan sebelum dan sesudah perusahaan memasang iklan di surat kabar rakyat pos dengan nilai alfa 5%. Kita masuk ke SPSS. Nah, saya sudah masukkan datanya, di mana name kita isi sebelum, setelah, kemudian ini kita diamkan semua. Pada labelnya kita isi sebelum iklan dan setelah iklan. Oke, lanjut semua, ini tetap kayak gini. Dan pada video sebelumnya kita pilih nominal, tapi kali ini kita pilih scale. Nah, data view. Nah, ini dia. Ini adalah data yang kita peroleh dari hasil penelitian tersebut. Nah, kemudian akan kita uji. Masuk langsung ke cara mengujinya. Kita masuk ke analyze, pilih non-parametric test, legacy dialog, kemudian pilih to related sample. Nah, sebelum iklan kita pindahkan, kemudian setelah iklan kita pindahkan juga di variabel 2. Jangan lupa ini kita pilih Wilcoxon ya. Kemudian kita oke. Nah, ini dia select muncul. Dimana nilai signifikansinya itu adalah 0,003 dan nilai Z-nya adalah 2,937. Kita masukkan kepada soal tadi dan kita cocokkan dengan kriteria uji. Nah, kriteria ujinya adalah tolak jika Z hitung lebih dari ZA. Terima dalam hal lainnya atau P-value kurang dari alpha berdasarkan
hasil SPSS tersebut, di mana nilai Z hitung adalah 2,937 ini dengan alfa 0,005 diperoleh nilai Z tabel sama dengan 1,64. Dari tabel distribusi normal baku, jadi Z hitung sama dengan 2,937 lebih dari Z tabel 1,64 atau p-value kurang dari alfa. Nah, p-value-nya ini dia, nilai isinya 0,03. Nah, itu adalah kurang dari alfa atau 0,05. Maka 0 ditolak. Dengan kesimpulan, berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan penjualan sebelum dan sesudah perusahaan memasang iklan di surat kabar rakyat pos. Oke, teman-teman. Next, uji Mann-Whitney. Apa sih uji Mann-Whitney? Uji Mann-Whitney test itu fungsinya untuk menguji ada tidaknya perbedaan dua sampel independen alternatif uji T, dua sampel independen. Dengan statistik uji N kurang dari sama dengan 20. Gabungan kedua sampel kemudian beri peringkat dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, bisa kita baca sama-sama di sini, teman-teman. Oke, langsung kita masuk ke contoh soal. Nah, soal kasus 2. Ingin diteliti apakah volume penjualan tahunan yang dicapai salesman yang tidak berpendidikan akademis berbeda dengan volume penjualan yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan akademis. Diambil sampel random sebanyak 10 salesman yang tidak berpendidikan akademis dan 23 salesman yang berpendidikan akademis. Dua grup tersebut dipisahkan sebagai grup A tidak berpendidikan akademis dan grup B berpendidikan akademis. Data ditunjukkan sebagai berikut. Ujilah dengan taraf signifikan 5%. Kita buat dulu hipotesisnya. Rata-rata volume penjualan tahunan dicapai salesman yang tidak berpendidikan akademis sama dengan volume penjualan yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan akademis. Untuk H1, rata-rata volume penjualan tahunan yang dicapai salesman yang tidak berpendidikan akademis berbeda dengan volume penjualan yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan akademis dengan nilai sig 5%. Kita masuk ke SPSS. Oke. Saya telah memasukkan data. Kita isi di sini populasi, penjualan. Kita beli label di populasi dengan labelnya. Loncat. Dengan labelnya populasi. Dengan labelnya populasi sales. Nah, untuk value-nya kita isi 1 berpendidikan akademis, 2 tidak berpendidikan akademis. Oke. Lanjut. Ini kita pilih nominal. Ini kita pilih scale. Langsung masuk ke data view. Nah, kita telah menginput. Jadi ini ada beberapa orang, setiap satu orang ini yang tidak berpendidikan, salesman tidak berpendidikan, berhasil melakukan penjualan 80 dan seterusnya, yang berpendidikan 72 dan seterusnya. Kita masuk ke analyze, pilih non-parametric test, legasi dialog, kemudian kita pilih agak beda, two independent sample. Oke. Nah, jadi ini tuh sebelumnya ada di sini, teman-teman. Nah, ini kita pindahkan. Ini juga sebelumnya tuh ada di sini. Nah, jadi yang penjualan kita masukkan ke kolom yang kanan atas, yang populasi kita masukkan ke kolom kanan bawah. Masukkan sini, ini 1. Oke. Di bawahnya 2. Continue. Kita pilih, jangan lupa ya, pilih ini minute new. Oke, kita masuk lihat datanya. Nah, ini deh. Yang tidak dengan N atau jumlah sampel adalah 10 orang, 10 sampel, maka didapati hasil sebagai berikut. Nah, ini dia. Minutnya 31,00,
dengan nilai signifikansinya adalah berapa ini? Agak terhalang dia, 0,001. Oke, kita masukkan ke sini. Nah, setelah kita masukkan, mari kita tarik kesimpulan. Nah, kriteria uji, tolakan 0 jika Z hitung lebih dari Z tabel atau p-value kurang dari alfa. Berdasarkan hasil SPSS, kita peroleh nilai Z hitung 3,292. Yang mana? Nah, yang ini dia, nilai Z. Dan p-value 0,001 karena Z hitung 3,292 lebih dari Z 0,05 sama dengan 1,64 dan p-value 0,001 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Dengan kesimpulan, berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata volume penjualan tahunan yang dicapai salesman yang tidak berpendidikan akademis berbeda dengan volume penjualan yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan akademis.